Salam kasih bagi teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem skeletal atau tulang. Nah, tulang itu jika kita menamainya, misalnya ini adalah tulang paha. Tulang paha itu namanya os femur. Os itu tulang, femur itu nama tulangnya ini, tulang paha. Jadi cara penamaannya pakai os. Os itu artinya adalah tulang. Dia bukan merupakan sebuah singkatan. Jika kita belajar di atlas, kalau kita mau lihat mana yang panjang, mana yang singkatan, itu kita bisa lihat titiknya. Jadi kalau umpamanya prosesus, prots titik, berarti dia masih ada kepanjangannya. Berbeda dengan os. Os itu cuma mentok sampai os femur. Nah, sekarang untuk pengantar kita harus tahu dulu nama-nama tulangnya ini secara keseluruhan. Nama-nama tulang secara keseluruhan ini kranium atau kranial, maksila ini tulang rahang atas, maksila, mandibula rahang bawah, di sini ada tulang pipi osigoma, osigomatikum. Kemudian ini ada scapula, tulang di belakang itu, clavicula, ini sternum, costa. Kemudian yang ini adalah tulang belakang, yang banyak ini di belakang sana. Ini tulang belakang. Tulang belakang itu jumlahnya di leher atau cervical ada 7, di toraks ada 12, lumbal 5, sakral sebenarnya 5 tapi dia bergabung menjadi satu tulang. Terus koksigis itu berjumlah 3 sampai 5, paling sering 4. Dia bergabung juga menjadi satu tulang. Koksigis itu adalah tulang ekor yang di bawah sini, di bawah situ. Jadi jumlah rata-rata tulang belakang itu adalah 33, meskipun dia berkisar dari 32 sampai 34. Kemudian ini humerus, lengan atas, lengan bawah dia ada 2 tulang di sini. Ada radius, ini posisi anatomis ya. Ini jadi teman-teman harus tahu ini adalah posisi anatomis, dimana tangan kita menghadap ke depan. Ini telapak tangan menghadap ke depan. Nah, sehingga di posisi lateralnya, lateral teman-teman tahu yang lebih jauh dari arah tubuh. Ini mediana, ini yang tulang yang di medial, ini tulang di lateral. Kalau teman-teman mau tahu arah-arah dalam anatomi, teman-teman buka di video saya yang sebelumnya. Ini ada radius, ulna. Di sini ada tulang karpal ada 8. Ini metakarpal. Ini phalanx atau tulang-tulang jari. Ini coxa, tulang coxa dia terdiri dari 3 tulang. Ilium, isium dengan pubicum. Kemudian ini femur, tulang paha. Ini patella. Patella itu atau tempurung lutut. Tibia, tulang kering. Fibula ini fibula, kiri dan kanan. Kemudian di kaki itu tarsal. Dia ada tarsal terdiri dari 7 tulang tarsal. Kemudian ini metatarsal dan juga jari-jarinya kita sebut phalanx. Jadi kurang lebih sama semua. Nah, untuk cara mudahnya saya akan mengajarkan sebuah lagu. Cara menghafalnya. Lagunya itu dia berasal dari Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tapi kata-katanya diganti dari nama-nama tulang tersebut untuk kita yang baru awal belajar mengenai anatomi. Lagunya dimulai dari ini, kranial, maksila, mandibula, scapula, ini scapula kiri dan kanan, clavicula, ini clavicula, ini sternum, ini sternum, costa. Costa ini ada 12, dia terdiri dari costa vera dengan costa spuria. Dari spuria itu mulai dari 8, 9, 10, 11, 12. Tapi untuk 11 dengan 12 dia dinamakan khusus lagi, namanya fluctuantes atau yang melayang. Humerus, radius, ulna, karpal, coxa dan femur, patella, tibia,
fibula tarsal. Ingat, semua dinamakan pakai os awalnya. Lagunya kita mulai. Leng, main kita. Cranial, maxilla, mandibula, iha, scapula, clavicula, sternum, costa, aha, humerus, radius, ulna, carpal, coxa, dan femur, patella, tibia, fibula tarsal. Cranial, maxilla, mandibula, iha, scapula, clavicula, sternum, costa, humerus, radius, ulna, carpal, coxa, dan femur, patella, tibia, fibula tarsal. Jadi itu adalah pengantar saja. Kalau teman-teman mau ingat cara belajarnya pakai YouTube ini, bisa di pause untuk lebih mudah menghafal. Nah, sekarang kita belajar dari skull. Oke, sekarang kita belajar dari kepala. Ini tampakan kepala. Saya putar dulu supaya teman-teman bisa lihat. Jadi untuk dari tampakan anterior yang bisa kita lihat ini adalah jidat atau os frontal. Kemudian ini tulang pipi atau os zygoma atau os zygomaticum. Kemudian ini nasal atau hidung. Ada tulangnya, ini os nasal. Kemudian ini rahang atas, os maxilla. Ini mandibula atau rahang bawah. Ini gigi. Nah, dari depan sini yang bisa kita perhatikan adalah ini. Ini namanya pintu hidung bagian depan, atau kita bilang apertura nasalis anterior. Apertura adalah pintu, nasal hidung, anterior depan, pintu hidung bagian depan. Ini. Tapi di sini kalau kita lihat sebenarnya hidung tidak begini. Hidung itu ada sambungannya begini, tergantung, ada yang mancung, ada yang agak mancung saja, ada yang biasa-biasa saja. Ini, tapi dia diisi oleh namanya tulang rawan atau cartilago. Jadi dalam anatomi itu tulang rawan adalah cartilago. Nah, kemudian ini orbita, tempatnya mata. Ini namanya cavum orbita atau rongga mata. Ini kranium, terdiri dari calvaria atau batok kepala. Kemudian ini adalah basis krani atau lantai dari kepala ini. Dalam sini ada apa? Ada otak dan saraf-saraf lainnya. Nah, di sini ada satu tulang juga yang melayang, dimasukkan di dalam kranium. Namanya osioideum atau osioid. Adalah tulang lidah, orang bilang. Namanya tulang lidah. Nah, kita belajar dari atas terlebih dahulu. Kalau kita lihat seperti ini adalah gambaran dari calvaria. Ini adalah gambaran dari calvaria. Calvaria. Di sini ada os frontal, di ini depannya ya. Ini os occipital, tulang belakang kepala. Ini os parietal. Kalau kita geser ke samping, ada os temporal. Ini ada os sphenoid. Os temporal dia terbagi 4 pars. Ada pars squamosa, pars mastoidea, pars meatal, dan dari dalam ada namanya pars petrosa. Nah, kita mulai dari calvaria terlebih dahulu. Di calvaria kita bisa lihat ini adalah os frontal. Nah, kemudian ini os parietal. Di antara os frontal dan os parietal itu kan tulangnya terpisah. Dia di sini adalah namanya sutura atau jahitan antar tulang. Jadi sutura adalah jahitan. Ini namanya sutura coronalis. Ini adalah sutura coronalis. Terus di antara os
parietal kanan dan kiri ada juga jahitan. Jahitannya namanya sutura sagittalis. Sutura sagittalis. Kemudian di os occipital ada jahitan yang membatasi dia dengan os parietal. Namanya sutura lambdoidea. Kemudian tempat pertemuannya ini, yang di depan kita bilang brekma, yang di belakang disebut lambda. Kemudian titik tertinggi dari kepala biasanya dia berada 2 cm dari brekma. 1, 2 umpamalah. Nah, titik di sini, titik tertinggi dari tubuh kita adalah vertex. Jadi vertex itu adalah titik tertinggi dari tubuh kita. Kemudian di os parietal ada semua tulang ini, dia ada namanya foramen-foramennya. Jadi ada ketika dia ada lubang kita sebut foramen. Foramen parietal, foramen frontal, foramen temporal, foramen occipital. Kemudian di tulang parietal ini ada namanya garis, ini seperti terlihat garis ada 2. Meskipun dia di tulang parietal, tapi karena dia sudah berada di tepi kita bilang temporal. Jadi ini linea temporalis superior, linea temporalis inferior. Mungkin tidak terlalu jelas pada gambar ini. Kemudian di samping juga ada jahitan-jahitan. Ini jahitan ini. Ini adalah os temporal pars squamosa. Karenanya itu, ini garis ini adalah sutura squamosa. Kalau ini adalah os mastoid atau os temporal pars mastoidea. Bisa kita bilang ini adalah processus mastoideus. Nah, ini adalah sutura parieto mastoidea. Kita bilang parieto mastoidea karena antara parietal dengan os mastoid. Kemudian ini adalah occipital, ini adalah mastoid. Berarti ini adalah sutura occipitomastoidea. Sutura occipitomastoidea. Kemudian berpindah lagi di depan. Ini adalah os sphenoidal. Maka ini adalah sutura spheno-os squamosa. Toh, ini kan os squamos, pars squamos dari os temporal. Maka ini kita bilang sutura spheno-squamosa. Jadi cara penamaan itu dia memakai kata O. O itu adalah combining vowel dari sebuah kata atau bagian yang digabungkan. Misalnya seperti ini tadi, ini sphenoid, ini squamosa. Maka spheno, O itu adalah combining vowelnya, squamosa itu kata berikutnya. Seperti tadi ini, parieto mastoidea. Ada O itu sebagai combining vowel. Nah, kemudian ini adalah frontal. Ini sphenoid, maka ini adalah sutura spheno frontalis. Kemudian dari samping sini kita bisa melihat ini os zygomaticum. Ini adalah sambungannya. Nah, dia ini membentuk lengkungan sebenarnya. Kita lihat seperti kalau dari bawah seperti ini. Nah, ini dia membentuk lengkungan. Karena itu kita sebut dia adalah arcus zygomaticus. Inilah arcus atau lengkungan zygomaticus. Dia terdiri dari 2 tulang. Ada os zygomaticum dengan os temporal. Nah, karena ini adalah os temporal tapi dia memanjang ke zygoma, maka kita bilang ini adalah os temporal processus zygomaticus. Sedangkan ini adalah os zygomaticus yang memanjang ke temporal. Berarti kita bilang ini adalah processus temporal os zygomaticum. Jadi mereka 2 itu bergabung membentuk yang namanya arcus zygomaticus. Sama seperti ini. Ini kan dia menonjol ke atas. Berarti ini adalah os zygomaticum processus frontalis. Karena dia menonjol ke arah frontal.
Sekarang kita pindah ke bagian depan sini. Di bagian depan, jika saya perbesar, mungkin teman-teman dapat melihat ada garis ini. Jadi sebenarnya saat kita masih dalam kandungan, di sini ini ada sutura. Namanya sutura frontalis, jahitan di antara kedua tulang frontal. Namun pada saat usia beberapa bulan dia akan mengalami obliterasi atau dia akan menghilang. Ada suatu kondisi ketika sutura frontalis belum menghilang saat kita sudah remaja atau sudah dewasa. Kita bilang namanya sutura metopik. Jadi ini adalah sisa-sisanya. Jadi saat kita foto seorang anak bayi yang baru lahir, foto X-ray karena suatu kasus, jangan ditakutkan bila ada garis di depan sini. Itu bukanlah garis fraktur, melainkan sutura frontalis. Nah, pada saat bayi, sutura ini atau brekma, kan di sini brekma namanya, tempat pertemuannya. Ini dia belum menyatu, dia masih begini. Begini. Itu kita bilang ubun-ubun. Itu yang dimaksud dengan ubun-ubun. Ubun-ubun depan dan ubun-ubun belakang. Ubun-ubun depan kita bilang ubun-ubun itu adalah fontanel. Jadi ini fontanel anterior, fontanel posterior. Fontanel anterior biasanya berbentuk stelat. Jadi fontanel stelat, ini fontanel triangular, biasanya seperti itu. Triangular itu segitiga, ini stelat itu seperti bintang. Ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil. Kemudian dari tampak depan ini kita juga melihat ini cavum orbita. Cavum orbita dia punya tepi-tepi. Ini margo superior. Margo itu adalah tepi atau batas. Margo superior, margo lateral, margo inferior, margo medial. Sama seperti ini. Di dalamnya dia terdiri dari beberapa tulang juga. Ini ada os maxilla. Kemudian ini adalah os zygomaticum. Ini adalah os sphenoid. Ada os frontal juga. Selain itu di sini ada os lacrimal. Ini os lacrimal. Kemudian ini ada os ethmoid. Os ethmoidal. Nah, di dalam sana, dalam mata ada dua lubang. Ini. Lubang ini namanya fissura atau celah. Fissura itu celah. Fissura orbitalis superior. Fissura itu celah orbita, celah mata di bagian atas. Kenapa dibilang celah mata bagian atas? Karena ada juga yang di bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Ini atas, ini bawahnya, nanti ada lubang di situ. Itu namanya fissura orbitalis inferior. Nah, kemudian di sini juga ada jahitan antara os frontal dengan os nasal. Maka kita bilang sutura frontonasalis. Kalau ini sutura di antara sutura atau jahitan di antara kedua, ini adalah sutura atau jahitan di antara kedua tulang nasal, maka kita bilang sutura internasalis. Nah, yang ini adalah os nasal, ini adalah os maxilla. Maka ini adalah sutura naso maxillaris. Kemudian pada apertura nasalis anterior kita melihat ada tonjolan yang ke depan. Ini kalau kita lihat dari samping dia itu menonjol ke depan. Nah, ini. Nah, ini kita bilang adalah spina nasalis anterior. Nah, di dalam hidung kita akan mendapatkan jadi hidung itu ada dua, kiri dan kanan. Hidung itu satu, tapi dalamnya terbagi dua. Nah, dia dibagi oleh sebuah dinding pembatas. Ini adalah dindingnya. Namanya septum nasalis. Di sampingnya ada, di lateralnya, dinding lateralnya itu ada konka-konka ini. Seperti yang terlihat ini adalah concha nasalis media. Seperti yang terlihat ini adalah concha nasalis inferior. Ini ada concha nasalis. Ini adalah concha nasalis inferior. Kemudian
Di maksila dia punya bagian-bagian yang tempat melekatnya gigi. Itu namanya kita baik begitupun di mandibula. Itu kita sebut sebagai juga alveolaris. Tahu bentuknya alveolus? Alveolus itu tempat pertukaran udara pada paru-paru. Dia itu bulat-bulat. Nah, kalau kita lepas ini gigi sebenarnya, dia akan membentuk bulat-bulat di sini tempat tertanamnya gigi. Sudah itu kita bilang namanya juga alveolaris. Ini. Kalau gigi secara umum dia membentuk lengkungan, maka kita bilang arcus dental atau arcus dentalis. Gigi pada orang dewasa dia berjumlah 32 pasang. Dia berjumlah 32. 16 di atas, 16 di bawah. Satu sisi atas dan bawah itu dia 16 juga. Jadi kalau ini sampai sini yang bawah itu dia 8. Dia terdiri dari apa saja? Yang pertama, yang di tengah, gigi seri atau incisivus. Dens incisivus. Kemudian dens incisivus 1, dens incisivus 2, dens caninus atau gigi taring, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, molar 3. Nah, biasa kita di usia 18, 19, 20 tahun akan baru tumbuh ini ada yang namanya molar 3. Jadi biasanya pada pasien usia segitu dia akan merasa sakit pada gusi bagian belakang. Kenapa? Karena ini baru mau tumbuh. Kemudian di bagian mandibula sini kita dapat melihat ini ada 2 lubang di bawah, namanya foramen mental. Jadi dagu ini, meskipun ini namanya os mandibula, bagian dagunya ini namanya regio mental. Jadi kita bilang ini adalah foramen mental. Kemudian di bagian maksila juga ada lubang yang terletak di bawahnya mata. Jadi kita bilang foramen infraorbitalis, karena atau bahasa Indonesianya adalah lubang yang terletak di bawah mata ini. Nah, setiap lubang atau foramen dia memiliki fungsi masing-masing. Biasanya lubang akan dilalui oleh sesuatu yang keluar ataupun yang masuk. Untuk lubang ini dia dilewati oleh nervus infraorbitalis. Untuk lubang yang ini dia dilewati oleh nervus mentalis. Jadi ada suatu nama struktur yang keluar masuk dari situ. Itulah fungsinya juga. Kemudian di mandibula, sudut bawahnya ini kita bilang namanya angulus mandibula. Ini di mandibula ini yang di bagian atas kita bilang ada processus coronoideus. Tonjolan ini processus coronoideus, yang di belakang yang melekat ke temporal itu namanya processus condylaris. Dia di sini membentuk suatu cekungan namanya incisura mandibula. Ini adalah kolum mandibula atau kolum itu lehernya mandibula. Ini korpusnya. Ini adalah protuberansia mentalis atau tonjolan dagu. Kemudian ini kita lihat juga. Ini ada jahitan lagi di antara maksila. Kedua maksila, makanya kita bilang ini namanya sutura intermaxillaris. Nah, kita pindah ke bagian bawah. Ini adalah osioideum. Ada cornum minus, cornum majus. Ini adalah corpus osioideum. Nah, kalau kita melihat di os occipital di belakang, sekarang kita lihat di bagian belakang. Di os occipital ini yang bisa kita lihat pertama ini ada 2 garis. 1, 2. Ini adalah linea nuchalis superior, linea nuchalis inferior. Kemudian di bawah ada lubang. Lubang ini kita bilang namanya foramen magnum.
Kemudian di sini ada tempat melekat dengan tulang yang pertama, tulang atlas atau tulang cervical yang pertama. Ini namanya condylus occipitalis. Ini di bagian dalam sini, ini adalah bagian dari basis krani interna. Tidak perlu kita lihat. Kemudian sekarang saya berikan tampakan dari bawah. Nah, pada tampakan bawah begini, yang bisa kita lihat adalah ini adalah langit-langit atau palatum. Ini adalah palatum durum. Dia terdiri dari, ini namanya os maxilla processus palatinus. Di tengahnya adalah, bagian tengahnya adalah sutura atau jahitan yang berada di antara kedua palatum. Jadi kita dia ada di tengah, makanya kita bilang sutura palatina mediana. Kemudian ini adalah os palatum. Os palatum atau os palatinum lamina horizontalis. Yang ini adalah os palatinum lamina horizontalis. Maka garis ini, karena ini kan tadi sutura palatina mediana, kalau ini adalah sutura palatina transversa, dia melintang. Sutura palatina mediana, sutura palatina transversa. Di belakang sini dia membentuk tonjolan juga sebenarnya ke belakang. Ini belakangnya hidung, jadi kita bilang spina nasalis posterior. Kalau anterior kan tadi teman-teman sudah lihat. Nah, ini pintu belakang hidung. Jadi kita bilang namanya apertura nasalis posterior. Ada nama lainnya. Nama lainnya adalah coana. Kemudian yang bisa kita lihat lagi dari sini adalah ada dua tempat melekatnya otot ini. Ini adalah processus ini. Ini adalah bagian dari ospenoid. Jadi semua yang biru ini adalah ospenoid. Tapi ini ada tonjolan dua. Ini adalah processus pterygoideus medialis, processus pterygoideus lateralis. Ini tempatnya nanti melekat otot. Nama salah satu dari otot punggungnya. Di sini adalah musculus pterygoideus medial. Ini adalah musculus pterygoideus lateral. Ini adalah processus pterygoideus medialis. Ini adalah processus pterygoideus lateralis.